Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, anak-anak ibu semua. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Mohon kepada ketua kelas pimpin doanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya, Nak. Nanti ketika Ibu panggil namanya, kalian menyebutkan warna kesukaan kalian. Bisa? Bisa. Oke. Askana Saki Kailila. Ungu. Bilkis Nakia. Pink. Sultan Felix Sitompul. Orange. Syafiq Akbar. Merah. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, semoga kita sehat selalu agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita akan menyanyi dulu. Kita akan menyanyi lagu nasional. Oke, kali ini kita akan menyanyi lagu Halo Halo Bandung. Bisa ya? Oke. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Baiklah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang tahu mengapa kita harus menyanyikan lagu nasional sebelum kita melakukan pembelajaran? Supaya menghargai para pahlawan kita dan menciptakan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan ice breaking dulu nih biar tambah semangat. Oke? Silakan berdiri dulu semuanya. Ya, jaget ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah. Lalu tuh digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, sekali lagi. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar. Diputar ke kiri.
Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar coding. Siapa yang tahu apa itu coding? Coba tunjuk tangan. Ayo Panji. Robot. Coba Inapis. Oke, benar apa yang dikatakan Inapis. Cara manusia memerintahkan kepada komputer. Tapi dalam coding itu tidak harus menggunakan komputer. Bisa juga seperti dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kok kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan prinsip coding. Pernahkah kalian membuat es teh? Pernah? Pernah. Siapa yang pernah membuat es teh? Oke, banyak ya, rata-rata pernah membuat es teh. Coba ibu tanya sama Akbar. Akbar, bagaimana cara kamu membuat teh? Pertama, siapkan gelas. Siapkan batu es. Air. Tehnya. Terus gulanya. Oke. Siapa yang tahu lagi? Coba, mungkin ada yang berbeda dengan si Akbar. Apa langkah yang pertama kali? Coba Panji. Gula. Air. Teh. Es. Oke. Jadi bermacam-macam ya nak ya. Biasanya langkah-langkahnya itu ada yang langkah-langkahnya teh duluan. Ada yang langkahnya memasukkan gula duluan. Tapi apakah pernah kalian memasukkan air panasnya dulu ke dalam gelasnya? Tidak. Tapi yang paling utama apa? Harus menyiapkan gelasnya, gulanya, semua alat dan bahannya juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik atau kalian dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional, dekomposisi, kemudian ada pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah sederhana menggunakan prinsip berpikir komputasional. Manfaat dari mempelajari berpikir komputasional ini, kalian dapat memecahkan masalah keseharian kalian ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan. Ada apa di situ? Ada gambar siapa? Robot ya. Di situ ada 3 permasalahan. Permasalahan yang pertama apa? Ini gambar yang satu apa? Gambar banyak sampah. Dia mau apa? Ya, membersihkan sampah yang ada di situ. Kemudian gambar yang kedua apa? Dia mau membuat jus. Kemudian yang ketiga, dia mau menyeberang jalan. Nah, ketiganya ini semuanya itu menggunakan prinsip berpikir komputasional. Bisa menggunakan dekomposisi, bisa menggunakan algoritma, bisa menggunakan pola, bisa menggunakan abstraksi. Ketika kalian berada di gambar satu, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama kali, coba tunjuk tangan. Mengambil sapu. Kemudian apa lagi? Mengambil serokan. Kemudian Garu? Mengambil kain pel. Kemudian apalagi yang akan dilakukannya setelah itu? Menyapu. Kemudian apa? Membuang sampahnya ataupun memilih sampahnya, mana yang bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan kembali. Yang kedua, apa yang akan dilakukan? Membuat jus. Ketika dia membuat jus, apa yang harus dilakukan? Siapkan alatnya. Apa saja alat untuk membuat jus? Blender, pisau, buahnya, iya. Kemudian batu es, iya. Gelas, iya. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa? Menyeberang jalan. Apakah ketika mau menyeberang jalan juga harus melakukan langkah-langkah? Iya. Apa langkah yang pertama kali? Melihat? Iya, melihat kanan dan ke
kiri. Kalau dia tidak melakukan itu, apa yang akan terjadi? Akan tertumbur. Berarti dalam kegiatan apapun ini adalah pemecahan masalah sehari-hari. Ketika kita tidak melakukan secara sistematis, ya seperti tadi, seperti gambar yang ketiga itu. Ketika dia mau menyeberang jalan tapi dia tidak melihat kiri kanan dulu, dia langsung saja menyeberang, yang akan terjadi adalah dianya akan ketumbur sama kendaraan yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan berarti berpikir seperti komputer atau robot, melainkan berpikir secara cerdas, teratur, dan logis. Misalnya saat membuat teh yang tadi kita lakukan. Kemudian apa yang akan lakukannya? Menyiapkan air panas, gula, dan teh. Dan cara ini yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur. Apa yang terjadi ketika kalian tiba-tiba menuangkan air panas langsung ke dalam gelas? Apa yang akan terjadi? Gelasnya akan pecah. Nah, itu jadi kita harus melakukan kegiatan itu sesuai dengan prosedurnya. Langkah-langkah pemecahan masalah sehari-hari, yaitu memahami masalahnya, cari apa penyebab utamanya, kemudian membagi masalahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, ya, agar lebih mudah ditangani satu persatu. Kemudian mencari pola atau menemukan pola, apakah masalah ini pernah mirip dengan masalah yang pernah dilakukan atau masalah yang pernah dialami oleh kalian ataupun teman kalian. Kemudian memilih informasi penting, yaitu atau disebut dengan abstraksi. Jadi fokus, pilih yang penting. Ketika kita mau membuat teh, apakah kita membutuhkan kopi? Tidak. Berarti ketika di dapur kita, pasti di dapur kita ada kopi, ada garam, ada gula, ada merica. Yang kita fokuskan adalah membuat tehnya. Maka yang kita ambil, yang kita siapkan adalah gula dan tehnya. Maka untuk kopi dan garamnya kita tidak perlu siapkan. Seperti itu, ya. Kemudian baru menyusun langkah penyelesaian masalahnya, yaitu berpikir algoritmis. Barulah dilakukan secara step by step, ya, atau secara runtut. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Dekomposisi, yaitu seperti menggoreng telur. Ketika kita menggoreng telur, apa yang harus disiapkan? Telurnya, wajan, minyaknya, kemudian piring, sutilnya, nasinya katanya. Kemudian apa? Bumbunya, ya. Jangan sampai terlupa. Apa yang akan terjadi jika ada salah satunya yang terlupa? Asin. Mungkin kalau tadi terlupa bumbunya, maka telurnya tidak ada rasanya. Selanjutnya pengenalan pola. Nih, setiap hari Rabu ada masalah nih. Setiap hari Rabu, Bimo mengikuti latihan sepak bola di sekolah. Namun, setiap kali latihan, Bimo sering terlambat datang karena terburu-buru mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai. Setelah diamati, pola yang terjadi adalah Bimo selalu menunda mengerjakan tugas sekolah pada hari Selasa malam. Sehingga tugasnya tidak selesai di hari Rabu pagi dan membuatnya tak datang terlambat saat latihan. Apa pola yang dapat kamu temukan dalam cerita Bimo? Apa berarti kalau pola berarti dianya berulang. Apa yang sering berulang dilakukan Bimo? Tidak mengerjakan tugas sebelum latihan bolanya, ya. Kemudian bagaimana Bimo dapat mengatasi masalah ini berdasarkan pola yang terjadi? Ya, apa? Tunjuk tangan. Ya, harus mengerjakan pekerjaan sekolahnya dulu sebelum dia latihan. Berarti malam sebelumnya harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu abstraksi. Nih contoh lagi masalahnya. Renat
ingin menjelaskan cara membuat telur dadar kepada temannya. Akan tetapi, Renat hanya boleh menyebutkan 3 langkah utama saja. Bantu Renat yuk menyelesaikan masalahnya. Cara menggoreng telurnya, ayo coba. Ya, coba Inafis. Hidupkan kompor. Pecahkan telur. Kemudian masukkan ke dalam wajan. Gitu, berarti harus hidupkan kompor dulu ya. Oke, ada yang lain? Coba Panji. Hidupkan kompor. Masukkan minyak. Goreng telurnya. Oke, ada yang lain? Ya, jadi sama ya. Tapi yang harus kita persiapkan pertama kali apa? Kalau kita pertama kali hidupkan kompornya, telurnya belum kita kocok, apa yang terjadi? Akan gosong wajannya. Berarti yang pertama kali adalah mengocok telurnya. Kemudian menghidupkan kompornya, baru kita menggoreng telurnya. Yang terakhir, berpikir algoritmis. Nah, ini hampir sama dengan dekomposisi. Di sini masalahnya, setiap pagi Salsa harus bersiap ke sekolahnya. Dia harus mandi, kemudian sarapan, memakai seragam, dan memeriksa isi tas sekolahnya. Suatu hari, Salsa tergesa-gesa dan sarapan terlebih dahulu sebelum mandi. Akibatnya, ia lupa kembali memeriksa tasnya, sehingga ada buku pelajaran yang ketinggalan. Menurut kalian, langkah-langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan Salsa agar siap sekolah dengan baik? Malam bereskan buku. Tidur cepat. Ya. Bangun pagi cepat. Bangun pagi cepat. Mandi. Pakai seragam sekolah. Ya. Sarapan. Dan pergi sekolah. Oh iya. Kita beri tepuk salut. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Salut. Oke. Ya, benar kata si Madan. Berarti Salsa itu harusnya malam-malam dia membereskan bukunya. Kemudian tidur lebih cepat. Setelah itu bangun lebih awal atau lebih pagi. Setelah itu baru dia mandi dan dia sarapan. Baru dia pergi ke sekolah. Sehingga tidak ada lagi bukunya yang ketinggalan. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD. Sebelum itu, Ibu akan membagi kalian memberi nama kelompoknya. Kelompok ini namanya dekomposisi. Kelompok yang akbar namanya pola. Yang kelompok Felix namanya abstraksi. Kemudian yang terakhir kelompok algoritma. Nih nama kelompoknya. Ini tadi pola. Yang ini abstraksi. Kemudian yang ini algoritma. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD-nya. Satu kelompok satu ya. Nah, tugas yang akan kalian lakukan, di situ sudah ada nama kelompoknya. Berarti isi dulu nama kelompok, kemudian tuliskan anggotanya. Setelah itu kalian lihat apa permasalahan yang ada di situ. Ya, nah di situ permasalahannya ada memasak nasi, ada membereskan kelas, ada membuat jus mangga, menanam pohon tomat, memasak nasi goreng, dan membersihkan kelas. Jadi masing-masing kelompok memilih salah satunya saja. Bisa? Bisa. Jadi hanya satu kelompok, satu permasalahan saja yang kalian ambil untuk dijadikan bahan diskusi kalian.
Ibu beri waktu 15 menit bisa? Bisa. Oke, selamat mengerjakan. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Baru kalian memilih salah satunya ya. Oke. Pilih salah satu permasalahannya. Ya. Ya, pilih salah satu permasalahannya ya, Nak. Pilih salah satu saja permasalahannya. Sudah kalian pilih masing-masing kelompok? Sudah. Coba Ibu mau tahu nih biar tidak sama dengan teman-temannya. Mana tahu ada temannya yang sama ya kan. Kelompok dekomposisi kira-kira memilih masalah yang mana? Membuat jus mangga. Oke. Kelompok pola? Membuat nasi goreng. Kelompok abstraksi? Menanam pohon tomat. Kemudian kelompok algoritma? Membersihkan kelas. Memilih untuk membersihkan kelas. Kalau sudah dipilih masalahnya, silahkan kalian mencari langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan dari permasalahan yang kalian ambil. Ya, diskusi sama-sama ya, Nak. Ya, benar. Lanjutkan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya. Lanjutkan diskusinya ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya. Lanjutkan diskusinya, Abizar. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Sama-sama ngerjainnya ya, Nak. Abizar sama-sama sama temennya. Bilal sama-sama sama temennya ya. Ya, bantu diskusinya. Sudah semuanya? Sudah. Maju ke depan satu-satu. Ya, per kelompok maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari diskusi kami dari kelompok algoritma. Cara membersihkan kelas. Yang pertama angkat kursi, ambil sapu, ambil seroan, menyapu, mengepel, membersihkan papan tulis. Aktivitas apa lagi yang bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional? 1. Gotong royong. 2. Membersihkan sekolah. 3. Membersihkan kelas. Silakan kelompok pola memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Kelompok algoritma sudah cukup menyampaikan. Ya.
komputasional? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Coba, Madan. Berpikir cerdas, teratur, logis. Oke. Abizar, kita dapat apa? Mendapatkan ilmu. Ya. Dapat menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya kesimpulan kita hari ini apa? Dengan berpikir komputasional, oke, kita dapat menyelesaikan permasalahan yang rumit dengan cara berpikir komputasional. Kemudian dengan pemecahan masalah, apa? Oke, berarti pemecahan masalah itu mencari cara terbaik untuk menyelesaikan suatu kesulitan atau tantangan. Untuk selanjutnya, kalian mencari 3 permasalahan di rumah dan mencari solusinya. Dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya kita akan menyanyi lagu daerah. Ada yang tahu lagu Soleran dari mana? Dari Riau. Dari Kepulauan Riau. Ya. Soleran, semoga pembelajaran kita diberikan keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu sekarang siapkan wakil ketua kelas untuk menyiapkan berdoa.